Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengobservasi kuesioner pengelolaan sampah di sekitar warga. Nama saya Moses Marisi. Saya Cesar Fatar. Saya Algani Maulana. Mohon perhatiannya. Bagaimana cara abang membedakan sampah organik dan sampah anorganik? Kalau organik itu mungkin diuraikan ya, kalau organik tidak dapat diuraikan. Yang kedua, adakah cara abang untuk mengurangi sampah di lingkungan? Ya mungkin salah satunya cara untuk mengurangi sampah pada lingkungan, mungkin penggunaan plastiknya dikurangin, diganti dengan yang mungkin tas atau sedotan yang plastik diganti dengan besi atau stainless steel atau bambu dan sebagainya lah, seperti lainnya gitu. Kok dikurangin plastiknya. Jenis sampah organik apa yang sering abang gunakan? Yang sering digunakan Ya. ya mungkin yang organik sering digunakan mungkin ya kertas makanan, sisa makanan, daun-daunan ya, seperti itulah. Jenis sampah anorganik apakah yang sering abang gunakan? Organik ya mungkin botol plastik, kaleng ya, apalagi ya punya kantong kresek masih banyak lagi lah. Apakah ada cara abang dalam mengolah sampah seperti sampah organik dan anorganik? Apa tindakannya? Menyisihkan sampah yang organik sama anorganik supaya bisa didaur ulang kembali. Menurut abang, mengapa kita perlu untuk mengolah sampah? Ya untuk mengurangi polusi udara atau tanah longsor, untuk bencana alam, untuk Keturunan kita ya, Pak. keturunan kita ya, go green lah ya. Iya, Pak. Apakah abang perlu mengingatkan warga lain untuk mengurangi penggunaan sampah? Kayak ya perlu demi kesehatan bersama ya, saling mengingatkan lah buat warga-warga sekitar. Ya. Oke, Bang. Ya. Saya akan memberi 7 pertanyaan kepada Bang. Tentang apa 7 pertanyaan? Pengelolaan sampah plastik. Oke, baik, saya akan jawab. Nama saya Indra Jaya, alamat saya di Jalan Kalista. Silakan, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Yang pertama, bagaimana masyarakat membedakan sampah organik dan anorganik? Kalau masyarakat di lingkungan di Kalista, itu kita ada tukang sampah yang menjemput tiap 2 hari sekali ke rumah-rumah. Tetapi di rumah itu sendiri kita harus menyediakan tempat sampah supaya orang yang ngangkat sampah nggak gitu rumit lagi nanti. Jadi kita sudah memisahkan mana yang sampah organik wadahnya, mana yang sampah non organik. Dan kemudian kalau bisa ada 3 tong sampah, yang satu lagi khusus yang nggak bisa didaur ulang. Itu deh. Oke, Om. Terima kasih. Ada lagi? Yang kedua, Kedua. adakah cara baik Bapak atau Ibu untuk mengurangi sampah di lingkungannya? Coba ulangi lagi pertanyaannya. Adakah cara Bapak atau Ibu untuk mengurangi sampah di lingkungannya? Bagaimana cara Om untuk mengurangi sampah? Mengurangi sampah. Kalau sampah secara kebutuhan sehari-hari, nih ataupun kita lebihkan. Karena apa? Karena itu tuh sudah memang kebutuhan hidup. Tetapi sebagusnya pada saat kita membeli sesuatu di pasar, usahakan medianya jangan yang media non organik. Nah, harus tempatnya seperti istilahnya plastik itu jangan dipakai lagi. Gunakanlah bungkus kertas. Gitu loh, Dek. Itulah cara kami menguranginya. Tapi kalau dikurangi secara garis besarnya bahwa kita nggak pakai sampah di rumah ya nggak mungkin juga kan? Iya. Oke. Pertanyaan ketiga. Jenis sampah organik apakah yang sering Bapak buang? yang organik biasanya sayur-sayuran. Kemudian ranting pohon yang ada di sekitar rumah kita. Sisa-sisa makanan Sisa-sisa makanan. Itulah yang sampah yang organik.
Oke, pertanyaan keempat. Ah. Jenis sampah anorganik apakah yang sering Bapak buang? Yang sering kita buang plastik kresek. Oke. Itu yang non organik. Kemudian bekas botol aqua. Iya. Dan botol air isi gelas. Ya. Itu aja cuman yang sering kami pakai. Iya. Yang pertanyaan kelima. Ah, Apakah ada cara Bapak dalam mengolah sampah seperti sampah organik dan anorganik? Apa tindakan Bapak untuk menguranginya? untuk menguranginya atau istilahnya membedakannya ya nggak bisa, karena kita ada tukang sampah yang tiap bulan tiap 2 hari sekali datang ke rumah kita mengambil sampah kita. Itu tergantung dari orang yang punya bisnis mengangkat sampah tersebut. Iya. Oke. Cara Om mengolah kembali sampah. Kami nggak pernah untuk mengolahnya sendiri gitu, karena kita untuk apa kita mengolahnya, karena memang sudah ada orang yang tukang jemput sampah kita. Jadi kita bayar tiap 2 hari sekali, ya tiap bulannya kita bayar gitu. Jadi mereka yang melakukan pengolahannya, bukan kita gitu. Oke, pertanyaan keenam. Banyak ya. Iya, banyak. Menurut Bapak, mengapa kita perlu untuk mengolah sampah? Mengapa kita harus mengolah sampah? Ya. Itu wajib, setiap warga negara itu wajib mengetahui macam mana untuk dia mengelola sampah. Kalau tidak, nanti kalau dia buang sampah sembarangan nanti bisa terjadi banjir, bisa tempat sarang nyamuk, nanti bisa demam berdarah, banyak penyakit. Nah, itu jadi wajib semua masyarakat harus mengetahui macam mana cara menangani kasus masalah limbah. Oke, Om. Yang terakhir. Sip. Sip. Yang terakhir, Om. Apakah Bapak perlu untuk mengingatkan warga lain untuk mengurangi penggunaan sampah? Oh, wajib hukumnya. Khususnya untuk tetangga lingkungan. Nah, tapi kalau itu secara global di masyarakat ya nggak mungkin. Iya. Tapi kalau setidaknya antar kita bertetangga itu wajib mengingatkan tetangga kita. Itulah caranya kita mengusahakan supaya mereka juga aware ya, atau pedulilah terhadap sampah tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Om. Sama-sama. Baik, Bang. Ini Abang dengan Abang siapa? Dengan Radit, Ini. Nabil. Oke, Bang. Saya akan memberi kuesioner pengolahan sampah plastik. Oke, pertama tuh bagaimana masyarakat membedakan sampah organik dan anorganik? Sampah organik itu sampah yang dapat diuraikan, dan yang anorganik sampah tidak dapat diuraikan. Itulah. Oke. Yang pertanyaan kedua, adakah cara Abang untuk mengurangi sampah di lingkungan? Biasanya dengan meminimalisir penggunaan sampah-sampah anorganik atau menggantikan plastik, terus menggunakan tas dari Tas atau kain? tas atau kain. Oke, pertanyaan ketiga, jenis sampah organik apakah yang sering Abang gunakan dalam sehari-hari? Biasanya seperti sampah sisa makanan sama dedaunan, terus ya yang lain. Oke. Yang keempat, jenis sampah anorganik apakah yang sering Abang gunakan sehari-hari? Seperti plastik, botol-botol minuman, Ya. seperti itulah, plastik yang paling banyak biasanya. Oke. Yang kelima, apakah ada cara Abang dalam mengolah sampah seperti organik dan anorganik, dan apa tindakan Abang untuk mengurangi? Biasa kalau anorganik langkahnya dipisahkan itu, terus bisa kita daur ulang lagi, atau kita bisa meminimalisir penggunaan sampah-sampah yang susah diurai itu. Untuk organik ya kita buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Oke. Ya, pertanyaan keenam, menurut Abang mengapa kita perlu untuk mengolah sampah? Ya, karena kalau kita tidak mengolah sampah itu akan menjadi menumpuk dan akan menyebabkan pencemaran di lingkungan kita. Itu dapat menyebabkan penyakit juga ya, Bang? Iya, itu nyamuk juga menjadi tambah. Apakah Abang perlu untuk mengingatkan warga lain untuk mengurangi penggunaan sampah? Perlu, karena ke dalam kita berlingkungan tetangga gitu, otomatis kalau dia buang sampah sembarangan, kita juga kena dampak dari sampah itu. Jadi perlu buat saling memberikan informasi gitu, buang sampahnya di tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik. Kan ngasih itu pertanyaan, Ibu jawabnya. Dipersilakan. Satu, bagaimana masyarakat membedakan sampah organik dan anorganik? Kita harus memberitahukan kepada masyarakat
apa itu sampah organik dan non organik. Misalnya kalau sampah organik itu adalah sampah sisa-sisa makanan. Misalnya kita sebagai ibu rumah tangga seperti ibu mengupas bawang, mengupas wortel, japan, kacang dan lain-lainnya. Jadi sampah itu jangan kita buang percuma. Kita sisihkan mana sampah yang organik dengan non organik. Jadi dengan sampah organik ini kita bisa olah menjadi pupuk. Misalnya kita mempunyai bunga, bisa dibuat jadi pupuk bunga, yaitu seperti tanaman cabai, tanaman bunga, bunga matahari dan lain-lainnya. Baik Bu, yang pertanyaan kedua, apakah cara Ibu untuk mengurangi sampah di lingkungan? Mengurangi sampah di lingkungan, kita harus bergotong royong mengurangi sampah dengan mengumpulkan dan membedakan sampah organik dan organik tadi. Kalau non organik tadi bisa kita olah lagi, dan kalau yang non organik tadi bisa kita kubur atau kita tanam di dalam tanah supaya mengurangi erosi atau pencemaran udara. Yang ketiga, jenis sampah organik apakah yang sering Ibu buang? Kalau jenis sampah organik yang sering ibu buang, ya seperti sisa-sisa makanan tadi, misalnya kulit-kulit sayur mayur yang seperti tadi, itu kulit terong, atau kulit wortel, kulit kentang, dan kacang-kacangan dan sayur-sayuran dan yang lainnya seperti bayam, kangkung. Yang keempat Bu, jenis sampah anorganik apakah yang sering Ibu buang? Ini yang non organik. Misalnya kalau yang non organik itu bisa kotak susu, kemudian minuman teh botol sosro, aqua dan macam lainnya. Oke. Yang kelima, apakah ada cara Ibu dalam mengolah sampah seperti sampah organik dan anorganik? Apa tindakan Ibu untuk menguranginya? Tentu ada. Kita bermusyawarah dengan ya ketua RT atau ibu PKK. Kita bisa bermusyawarah bagaimana caranya untuk menanggulanginya. Yang pertama sekali seperti ibu rumah tangga, yaitu mencuci dengan sabun daya. Ya. Jadi sabun daya tadi jangan kita buang sembarangan. Jadi kita setelah selesai kita memakainya, kita simpan, kemudian kita bisa olah. Kita daur ulang, bisa buat tas, bisa buat dompet dan lain sebagainya. Keenam Ibu, menurut Ibu mengapa kita perlu untuk mengolah sampah? Kita harus perlu mengolah sampah karena supaya sampah jangan bertebaran di sana sini. Karena kalau tidak kita olah, sampah nanti bisa mengakibatkan penyakit. Yang pertama ada lalat, kuman-kuman, jadi hinggap ke makanan, jadi bisa menimbulkan penyakit. Baik Kak, ini dengan kakak siapa? Dengan kakak Basyarah. Baik Kak, saya akan memberikan kuesioner pengolahan sampah plastik. Yang pertama, bagaimana masyarakat membedakan sampah organik dan anorganik? Jika sampah anorganik biasanya itu berjenis seperti plastik atau plastik, besi, dan kalau organik berjenis berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, ya seperti itu. Oke, yang kedua, adakah cara kakak untuk mengurangi sampah di lingkungan? Biasanya dengan cara misalnya kakak ingin membeli sesuatu, biasanya menggunakan kantong plastik. Bisa dikurangi dengan menggantinya dengan paper bag. Terus seperti sedotan plastik bisa diganti dengan sedotan besi atau aluminium seperti itu. Oke, Kak. Yang ketiga, jenis sampah organik apakah yang sering kakak gunakan sehari-hari? Organik tentunya sayur, Ya. buah. Yang selanjutnya, yang sampah anorganik apa yang sering kakak gunakan sehari-hari? Plastik kayak Botol-botol minuman? botol minuman ya, sama seperti aqua gelas. Oh, oke. Yang selanjutnya, apakah ada cara kakak dalam mengolah sampah seperti organik dan anorganik? Biasanya kalau sampah organik kakak bakar, biasanya dibakar. Kalau anorganik juga biasa dibakar juga. Oke, Kak. Ada ditimbun. Ditimbun. Nah, ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak mengapa kita perlu untuk mengolah sampah?
Tentu perlu, juga ada keuntungannya. Misalnya kalau kita mengelola sampah, kita bisa mengubah yang dari awalnya sampah jadi benda yang terbarukan dan bisa dimanfaatkan kembali. Oke. Oke, yang terakhir, apakah kakak perlu untuk mengingatkan warga lain untuk mengurangi penggunaan sampah? Tentunya ya, soalnya itu merupakan keharusan bagi setiap masyarakat mempunyai kesadaran terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan ya. Iya. Apakah ada dampaknya nanti Kak, kalau sampah itu menumpuk? Tentu ada. Terutama kayak kita lihat lingkungan baik sampah kan nggak enak dilihat kan, terus jorok. Tentunya penyakit juga ada ya kan, banyak penyakit, semua penyakit. Ya itu sih. Oke Kak, terima kasih atas partisipasinya, atas kuesionernya Kak. Ya sama-sama.